pintu kamar lampu kamarnya mati, pintu kamar tuh langsung kebuka sendiri. Oh, Kayak ada suara keluar. Udah ngomong gitu, keluar sampai 3 kali. Yang terakhir tuh dengan nada yang agak sedikit keras, keluar. Saya lagi ngobrol sama teman saya ngelirik ke saya, ngomong, itu di kasur ada cewek siapa? Lah, kan saya ngomong, tadi kita datang ke sini kan berdua, bukan bertiga. Loh, itu di kasur tadi gue lihat ada cewek. Lah, langsung saya masuk ke dalam. Connecting room yang ke 665 kebuka, Bang. kebuka lagi. Kebuka. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Seperti biasa gua udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu hotel di daerah Jakarta Selatan. Kita kenalan dulu aja nih. Sebelah gua udah ada Bang Nandes. Halo Bang. Halo, Bang. Apa kabar nih Bang? Baik, Bang. Mantap. Alhamdulillah. 2 kali kesini Bang Nandes nih. Sebelumnya cerita tentang gedung ya Bang ya di Gedung daerah Jakarta Pusat, Jakarta Bang. Pusat. Jadi ini yang belum nonton nih ceritanya Bang Nandes, nanti linknya gue kasih di deskripsi nih. Nah sekarang Bang Nandes mau cerita bekerja di salah satu hotel ya Bang, di daerah Jakarta Selatan. Nah kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh Bang? Tahun 2017, Bang. Nah kerja berapa? Sebelum Lebaran, bukan kerja sih, Bang, tepatnya, Bang. Apa itu? Jadi waktu itu temen saya ngebooking buat dia mau Lebaran di daerah Jakarta. Teman dari luar kota? Iya. Oh, dari ngebooking luar di kota. situ. Ngebooking situ. Oke. Dan berapa hari tuh? Seminggu, Bang. Seminggu. Buset dah. Pas tahu gue di Jakarta Selatan nih mahal-mahal hotel. Lumayan lah, Bang. Lumayan. Hotel Seminggu. Jakarta Selatan, hotel ternama juga lah. Dan gue sempet kaget nih Bang. Tadi kan lo sempet cerita ya Bang. Iya. Ini hotel ada lantai 13 Bang. Ada, Bang. Ini gue baru tahu Lantai nih. 13 dan nomornya tuh sangat unik lah buat gua. Biasanya kan 12A, 12B, Iya. dan langsung ke 15. Langsung ke Ini 15. ada 13. Ini ada 13 ya. Dan abang sempat nginep di situ juga. Sempat 2 hari. Oh, nemenin ini dia. Nemenin. Sebelumnya dia datang, jadi dia nyuruh saya buat nempatin itu kamar gitu. Oh, nempatin dulu. Berarti sempat nempatin sendirian. Nempatin sendirian, Bang. Oke. Jadi gimana ceritanya? Kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Oke, seperti biasa nih, sebelum masuk ke cerita gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nih, nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Nandes, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana, karena kisah tengah malam dimulai. Oke Bang Nandes, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi awal mulanya gini, Bang. Sebelum yang di Jakarta Selatan, saya juga ada pengalaman, Bang, di daerah Jakarta Pusat, Bang, hotelnya, Bang. Itu saya selama sebulan, Bang. Kebetulan saya di situ ya sama teman saya juga iseng-iseng lah kita di hotel itu. Kebetulan teman saya dari luar negeri. Di situ tujuannya dia mau wisata di Jakarta. Ya, dia booking hotel itu selama sebulan full di hotel daerah Jakarta Pusat. Hotel bintang 4 lah ya kurang lebihnya. Lumayan ya. Jadi di hotel itu pertama kali dia suruh saya datang. Kebetulan orangnya udah nyampe dan udah stay di situ. Datang ke situ minta tolong nemenin dan istilahnya jadi tour guide-nya dia lah. Nah, pas dari hari saya datang dia suruh saya nginep di situ. Awalnya mah belum ada kejadian apa-apa, Bang. Setelah hari berikutnya baru mulai itu kejadiannya. Nggak ada yang kayak gangguan biasa lah, istilahnya gangguan mistis kayak gimana, nggak ada, Bang. Itu saya nginep malam pertama nggak ada, malam keduanya baru saya diganggu, Bang. Nah di malam keduanya itu tanggal 6 bulan Maret, Bang, 2019. Ya kan, saya datang ke situ, nginep di situ lagi. Kita lagi rame lah di kamar itu, ada 4 orang, saya sama 3 teman saya itu lagi ngobrol-ngobrol. Dan menunjukkan waktu itu udah pukul 23.00, Bang. Udah malam lah istilahnya.
Tapi di atasnya itu kan otomatis ada kamar bang ya. Di atas itu rame banget bang. Orang geser-geser kursi yang bunyinya kursi besi gimana sih kalau digeser di atas ubin kan bunyi krek-krek gitu kan. Iya. Nah itu akhirnya saya merasa terganggu. Teman saya bilang udah biarin aja. Mungkin mereka lagi nongkrong juga sama kayak kita. Akhirnya ya udah tuh kita biarin aja. Nggak lama kemudian begitu lagi bang. Malah tambah parah. Akhirnya saya mutusin diri untuk ke resepsionis. Nah dari resepsionis saya bilang, bang kamar di atasnya kamar saya itu ada isinya nggak ya? Itu soalnya berisik banget, bisa minta tolong dikasih tahu jangan berisik gitu loh. Soalnya kita di bawah juga udah mau istirahat, nggak terlalu berisik lah, kita di bawah juga udah mau tidur gitu. Dari resepsionis bilang, oh iya baik nanti dikonfirmasi. Nggak lama, abis saya turun di resepsionis, saya naik lagi balik ke kamar, tuh hening bang. Saya mikir udah diinin kali ya, udah ditindak kali ya. Nah dari situ kita semua udah kelar nongkrongnya, teman saya yang 2 pulang, saya berdua sama teman saya memutusin untuk istirahat karena kan udah jam 1 lewat lah kurang lebih. Di situ teman saya bilang ya udah tidur aja yuk kita. Ya udah tidur, udah mau merem, nggak lama berisik lagi bang. Semakin berisik. Nah dari situ kejadiannya pintu kamar mandi di kamar kita itu kan kaca kebanting bang. Dia ngebanting? Kayak ketutup gitu loh. Iya. Dak, lampu kamar mandi otomatis mati karena kan kita nggak pakai. Tapi kok ya di situ kita berdua doang karena yang 2 itu kan udah pulang. Kebanting pintunya dan kita langsung ngeliatan aja kayak angin kali ya. Di situ kita ngeliat jendela semua ketutup, nggak ada masalah apapun. Saya telepon lagi ke resepsionisnya, ngomong lapor kamar lantai atas kita tuh berisik. Dan jawaban resepsionis yang ditelepon itu bilangnya nggak ada tamu sama sekali. Kosong berarti kamar atas? Bener-bener kosong. Akhirnya saya bilang ya udah kalau memang kosong saya minta pindah besok, tapi nggak bisa malam ini kata resepsionis. Besok bisa pak pindah. Ya udah oke. Besok kita pindah jam 6 kita udah pindah karena kosong kan jam 6 saya minta pindah. Akhirnya dibolehin. Setelah pindah nih bang dari kamar yang lantai 2 tadi ke lantai 3, disitulah kejadian anehnya mulai. Nah, yang di lantai bawah kan cuma pintu kamar mandi doang yang ketutup, istilahnya yang kebanting gitu. Nggak lama kemudian di lantai bawah itu kedengaran berisiknya juga bang. Sama kejadiannya yang kita pas di bawah ngalamin yang di atasnya itu. Sama persis bang. Jadi tuh selama sebulan ngalaminnya kayak begitu dan terus menerus gitu bang. Kejadian anehnya itu sempet kita merasa mau pindah hotel itu saat showernya berubah, air shower itu berubah. Itu dari air shower berubah kayak air shower kan bersih kan, menjadi keruh. Terus kamar kita tuh jadi bau bangke. Tiba-tiba aja. Bau bangke yang bangke hewan lah bahasanya. Kamarnya itu ada bunga kantil bang. Tiba-tiba aja? Iya, di kasurnya itu ada bunga kantil. Ya kita nanya ke yang room boy-nya kan nggak ada. Di sini nggak ada pelayanan naruh kamar bunga gitu, nggak ada. Nah pas kita nyari tahu ke orang-orang yang kerja di situ, memang di hotel itu ada kejadian. Gitu. Tapi nggak mau diceritakan sama mereka gitu. Sampai selama sebulan itu bang, kejadian itu terus menerus dan akhirnya saya didatengin. Di dalam mimpi sih memang. Yang ngedatengin saya itu bapak-bapak parubaya, sekitar umur 45-an lah, 45-50-an lah. Nah itu dia bilang jangan di hotel itu dan jangan di kamar itu. Itu kamar saya. Yang lantai 3 ini berarti? Iya, itu kamar saya. Terus saya nanya ke teman saya, ini gimana nih, saya udah cerita juga kan ke teman saya, ini gimana nih, mau kita pindah hotel atau apa? Nggak usah, sayang kalau udah pindah hotel karena kan udah payment full. Ya udah akhirnya mau nggak mau kita bablasin di situ. Semakin hari bang, semakin ada aja kejadiannya. Dari yang lampu kamar mandi lah, itu mah udah hal biasa lah ya bahasanya. Tapi
pas suatu malam kita keluar dari hotel itu emang rencananya mau ya jalan-jalan lah istilahnya malam jam 10. Kita niatnya mau jalan-jalan santai di daerah Jakarta Pusat sekitar ya kan. Nah pas pulang jalan-jalannya bang, mau naik ke kamarnya itu ada sosok cewek di dalam lift, pakai bajunya rapi, warna hijau, dan rambutnya itu di konde ya bahasanya. Konde, Nah dan itu ada bunga kantil. Di sininya nih? Iya. Oh iya. Dan di situ ada bunga kantil di telinganya itu. Sampai saya sama teman saya ngeliat-ngeliatan, mungkin pengantin kali ya, soalnya kan emang rame kan hotel itu gitu loh, rame-rame juga ada acara perkawinan juga, kita mikirnya malah itu yang booking di hotel sini gitu. Naiklah kita ke lantai 3 kamar kita, deket sebelah kanan lift. Nggak lama saya lihat lagi tuh cewek ngikutin jaraknya dari lift ke kamar itu nggak jauh-jauh banget bang. Nah pas kita udah mau ngebelok ke kamar, dia baru belok dari lift ke mau arah ke kamar kita udah hilang. Tapi bau bunga melatinya itu pekat banget. Nganter banget ya? Nganter banget. Dan pas kita masuk ke kamar, biasalah namanya hotel bintang kan kita mesti cantumin kartu dulu kan, baru nyala. Kita udah cantumin, nggak nyala-nyala. Sampai kita manggil pihak hotel buat bantuin, sama juga nggak nyala-nyala. Bro mati waktu itu? Mati, bener-bener mati. Disuruh pindah kamar, kita bilang ya udah pindah kamar. Dipindah kamar, kita pindah kamar pun sama kejadiannya. Lampunya nggak mau nyala. Kamu nyala juga? Akhirnya kita balik lagi ke kamar. Ya udahlah kita bilang kita balik lagi aja ke kamar. Teman saya kan agamanya muslim bang. Dia baca ayat kursi, langsung dia masukin kartunya, nyala. Setelah nyala, di dalam kamar itu udah ada bunga. Yang saya bilang bunga kantil itu. Di kasur? Di kasurnya. Bunga kantil sama kayak bunga melati yang putih itulah. Oh iya. Itu di situ. Dan teman saya bilang, wah gila nih hotel angker juga ya. Saya bilang, ya gimana situnya, ya kan. Udah kita berdua lihat-lihatan aja sampai bersih-bersihin. Kita buang ke tempat sampah. Dan saya nganya gini bang, kan dia mesen makan online. Saya disuruh turun ke bawah buat ngambil makanannya. Saya turun ke bawah ngambil makanannya. Pas saya ambil makanan, naik mau ke kamar, kita lagi ngobrol-ngobrol, belum makan sih bang, belum. Terus saya mau buang asbak yang penuh kan, mau buang ke tempat sampah yang ada bunga kantil yang tadi saya cerita. Itu bunga kantil udah nggak ada bang. Bersih itu? Bersih, bener-bener bersih. Sampai saya nanya ke teman saya, lu tadi buang bunga yang sini? Lah, gua aja duduk dari tadi di sini nggak ngapa-ngapain, buang sampahnya gimana? Iya. Ya, gue bilang, lu jangan bercanda. Ya, nggak bercanda. Ini ada bunganya mana? Saya bilang gitu. Ya nggak tahu, udah nggak usah dipikirin lah. Kita makan akhirnya. Pas lagi makan, tiba-tiba lampu kamar mati bang. Pas lampu kamar mati, lampu kamarnya mati, pintu kamar tuh langsung kebuka sendiri. Oh. Kayak ada suara keluar. Udah ngomong gitu, keluar sampai 3 kali. Yang terakhir tuh dengan nada yang agak sedikit keras, keluar. Terus suara cewek cowok? Cowok bang. Oh cowok. Ya saya bilang, ini udah, jangan-jangan, saya langsung ngomongin jangan-jangan bapak yang datang ke mimpi saya gituin ke teman saya. Lu jangan ngada-ngada, ini udah tengah malam, dia ngomong kayak gitu kan. Ya udahlah, kita bilang ya udah coba kita keluar aja dulu. Kita duduk di bawah aja dulu sampai 3:30 bang, kita di bawah itu nunggu istilahnya nenangin diri kita lah. Kita naik lagi balik ke kamar itu udah berantakan. Yang tadinya bunga kantilnya itu nggak ada lagi. Dan posisinya tuh di tempat sampah, tapi tempat sampahnya tuh berserakan. Oh, kayak dibanting. Nah, gelas tuh pecah bang, kan dari hotel kan ada gelas itu pecah. Bahkan ada bercak darah. Darah? Iya. Nggak tahu darah siapa? Nggak tahu. Yang kita berdua ngeliat-ngeliatan aja gitu loh. Dan teman saya langsung kayak, ini udah yuk, kita udah nggak bisa nih di kamar ini gitu loh. Teman saya sampai nyerah, berkali-kali nyerah. Saya bilang sayang, tinggal seminggu lagi kan di Jakarta. Saya bilang gitu. Ya udahlah. Akhirnya dia beraniin diri. Saya tetap temenin dia kan sampai kelar segala macem di Jakartanya. Ya udah, tetap dengan kejadian yang
diganggu itu bang, bahkan dia sampai istilah kasarnya dierep-erep tuh, saya juga ngelihat. Dia lagi ngobrol sama saya dalam posisi tidur, tiba-tiba dia diem dan cuma gitu-gitu doang, tapi tangannya kayak gitu gerak-gerak gemeter gitu. Gemeter ya? Iya, kayak orang tremor gimana sih? Iya. Langsung saya, lu kenapa? Saya juga bingung dong, saya orang awam mana tahu ya kan. Akhirnya saya bilang, ya udah, lu baca-bacaan aja. Saya bisikin, lu baca-bacaan aja. Sampai baca-bacaan itu, bukan pintu kamar, jendela kamar di kamar kita kebuka bang. Aduh. Kebukanya bukan jendela yang begini, yang srek gitu. Kiri kanan gitu. Ya. Langsung kebuka gitu, udah gitu lampunya mati. Aduh. Gue bilang, aduh ada aja kejadiannya ya. Terus teman saya akhirnya normal lah, istilahnya balik lagi ke dia yang semula, nggak direp-rep. Nangis udah benar-benar nggak kuat. Akhirnya dia minta pindah kamar di lantai yang lain. Pas pindah kamar di lantai yang lain, malah lebih parah bang kejadiannya bang. Di hotel yang saya bilang itu. Makin parah kejadiannya dan ya sampai dia kelar pun, akhirnya dia bilang, lain kali kalau gue datang ke sini gue nggak mau di hotel itu lagi. Nah, singkat cerita bang, sebelum itu dia sempet bang bilang ke saya, dia mau ke Jakarta lagi kan, pas mau lebaran tuh. Dia bilang nanti mau ke Jakarta seminggu sama keluarganya. Udah berkeluarga juga kebetulan. Nah, dari situ dia bilang mau booking hotel itu, tapi saya bilang jangan di situlah, di tempat yang lain. Dapatlah hotel yang lain, gitu loh. Dapat hotel yang lain, di daerah Jakarta Selatan. Iya. Nah, di hotel Jakarta Selatan ini tepatnya di lantai 13, kamar nomor 666. 13 nih? Iya. Nah, dia konfirmasi ke saya, tolonglah kau di situ dulu 2 hari lah, di situ dulu. Kita soalnya lusanya baru bisa datang ke situ, ke hotel itu. Saya bilang, oh ya udah bang, saya tempatin sendiri di situ. Nah, kamar itu bang, kamarnya connecting room bang. Jadi kamar 666 sama kamar 665 connectingnya nyatu. Nah, tapi kejadian horor itu bukan di kamar yang 666, di kamar 665. 665 itu. Nah, di kamar 665 ini kejadian horor yang saya alamin itu banyak bang. Saya pas disuruh konfirmasi pembookingan di hotel Jakarta Selatan ini sama teman saya bilang ya udah saya ke hotelnya segera, saya check-in segera, istilahnya saya tinggal di situ segera. Di lantai 13 itu hotelnya, di kamarnya. Pas dibilang lantai 13 saya langsung kok ada ya lantai 13 ya di hotel ya. Di kamar nomor 666 ya Pak. Saya langsung, Pak, ini nggak bisa diganti Pak kamar hotelnya Pak. Ya kan? Kenapa harus 666 dan lantai 13 Pak? Kebetulan udah full book Pak di hotel ini. Yang tersisa kamarnya 666 sama 665, tapi 665 nggak kita jual. Ada bahasanya kayak gitu. Iya. Oh ya udah Pak, saya ambil kuncinya, saya naik ke lantai 13 dan pas saya mau masuk ke kamar tuh kamarnya wangi bang, wangi melati banget. Dari situ saya, wah ini kamar apa ya ini ya. Bersih sih emang, cuma pas malam pertama itu saya tidur di situ bang, nggak ada kejadian. Bukan malam pertamanya sih, maksudnya saya rebahan situ nggak ada kejadian sih. Tapi pas saya keluar buat nyari makan, saya balik lagi ke situ, lampu lorong kamarnya itu mati bang. Semuanya. Tuh. Dan saya sampai berpikir, ini beneran ada lantai 13 nggak ya gitu. Di kamar tersebut tuh bener-bener gelap, lorongnya tuh gelap banget. Akhirnya mau nggak mau, ya saya pakai flash HP saya ke situ. Pas saya ngelewat, ada orang keluar dari kamar sebelah. Tapi dia keluar cuma nengok begitu doang. Masuk lagi. Gitu. Nah, udah saya masuk ke dalam kamar itu, niatnya mau istirahat ya kan, sambil scroll IG lah. Nggak bisa tidur bang di situ bang. Karena sama situasinya di hotel yang di Jakarta Selatan ini, situasinya sama kejadiannya, berisiknya sama yang kayak di Jakarta Pusat. Rame banget, tapi kamar sebelah bukan kamar atas. Oh iya. Tuh berisik banget, sampai ada suara nangis
dari kamar sebelah dan suara shower hidup gitu loh. Tapi dari kamar sebelah. Nah dari situ saya make sure ke resepsionis, bang di kamar nomor 665 itu ada yang ngisi nggak? Saya nanya ke resepsionisnya, kebetulan resepsionis yang ngelayanin saya check-in itu, dia ngomong, kan saya udah bilang pak, di kamar nomor 665 itu kita nggak ngejual. Karena di hotel ini satu kamar doang yang kita nggak jual, karena alasannya mereka buat yang kerja, buat staff yang kerja. Alasannya seperti itu. Nah kamar itu memang ada connecting roomnya sih bang. Terus saya bilang, kok di sebelah kamar saya berisik banget pak. Sebelah kamarnya berarti 665 kan, udah mentok banget bang itu. Maksudnya berisik kayak gimana pak? Shower, saya kedengeran shower nyala, sama ada suara cewek nangis. Dan kayak ada suara kursi, orang gesekan kursi pak. Langsung si bapaknya itu naik ke kamar saya, make sure gitu loh. Nggak ada kok pak, nggak ada aktivitas apapun di kamar sebelah. Coba pak, pastiin lagi pak, soalnya tadi ada saya dengar gitu. Saya ngomong kayak gitu ke resepsionisnya. Baik pak, kalau nanti misalnya ada kendala lagi, hubungi aja gitu loh. Udahlah tuh, saya ya udahlah mungkin saya karena capek atau lelah ya mungkin kemana-mana lah pikirannya. Dari situ saya mau nyoba meremin mata bang, tapi terganggu karena kebukanya pintu dari connecting room. Kebuka pintu. Kan connecting room kan pintu satu langsung buka pintu itu kan langsung kamar kita kan bang. Nah itu pintunya kayak namanya dia gagangannya yang bulat itu pas dia cerk gitu kan kedengeran bang. Kayak loh katanya nggak ada orang kok bisa ada yang mau ngebuka pintu gitu loh. Akhirnya saya telepon lagi ke resepsionis sampai saya mastiin lagi kan ini bener nggak ya gitu. Bener kayak mau ngebuka dan kayak udah ngedorong gitu. Kayak gerak gitu. Saya nanya lagi ke resepsionis, Pak, coba deh, pastiin lagi Pak, nggak mungkin nggak ada orang. Soalnya connecting roomnya aja tadi mau dibuka paksa gitu Pak. Karena kan dari saya kekunci, saya gituin. Dari saya kan kekunci, nggak mungkin dong. Kalau dari saya yang kekunci, dia tiba-tiba saya ngebukain gitu. Iya Pak, coba nanti kita make sure lagi. Setelah si resepsionisnya naik dan nggak ada juga, akhirnya saya nih kamar kayaknya nggak jelas, menurut saya kan gitu kan bang. Ya udah tuh saya nggak bisa tidur, iseng saya bang buka connecting roomnya dari saya itu kebuka dari sayanya kebuka. Pas mau ke sana itu bau bangke banget bang. Di kamar sebelah itu bau banget dan benar-benar gelap ya, namanya hotel kamar nggak ada penghuninya gimana sih. Iya. Baunya bau bangke dan lembab gitu. Iya. Nah, saya masuk, saya ngintip doang sih, nggak masuk sampai ke dalamnya. Saya ngintip doang gitu. Bilang iya sih nggak ada apa-apa, gelap. Sampai saya pas pakai flash gitu, ada siluet mungkin ya. Set. Ada yang lewat gitu? Iya. Saya langsung bilang permisi. Saya bilang saya cuma numpang doang di sini. Tuh. Udah tuh pas saya mau tutup, lampunya tiba-tiba nyala. Logikanya kan 665 ini? Iya. Logikanya kan harus ada kartu baru nyala dong. Iya. Ini nyala sendiri, langsung saya tutup. Itu pintu yang connecting room kayak ngedorong, nggak mau ditutup. Iya. Kayak mau ngelawan gitu bang. Begini, saya tekan aja langsung paksa, tetap nggak bisa kebuka langsung. Brak, langsung kehantem. Tapi tangan saya nggak kenapa-napa, cuma sayanya dong jatuh. Langsung, iya maaf, saya bilang saya minta maaf kalau memang saya lancang atau segala macem. Situ udah saya beraniin diri dong, saya bangun, saya tutup, saya kunci. Dari kamar sebelah langsung dek. Digedor-gedor. Aduh. Digedor-gedor sampai seharian full itu yang saya nempatin itu digedor-gedor terus bang. Digedor seharian? Digedor bang. Gila. Dari malamnya digedor sampai pagi 2:30 tuh udah nggak ada gedoran, udah baru saya bisa istirahat. Nah, tapi saya terbangun di jam 4 bang. Jam 4 bangun mau ke WC, saya mau ke kamar mandi, kencing kan istilahnya. Pas saya mau ke kamar mandi, balik ke kamar mandi, itu pintu connecting room kebuka lagi. Kebuka sendiri? Aduh. Kebuka sendiri, lampu di kamar 665 nyala, dan ada bunyi shower nyala, dan itu airnya bukan air shower lagi bang, tapi darah bang. Buset. Tapi darah, benar-benar darah seger.
yang netes. Dan dari situ saya hubungin ke resepsionisnya percaya. Percaya. Ini tapi dengan alasannya mungkin ini bukan darah, ini kesalahan dari pipanya kita kali Pak, apa segala macam. Oh ya udah Pak, kok pintu connectingnya, saya bilang connecting saya bisa kebuka sendiri Pak. Oh nggak mungkin Pak, karena gini, seakan-akan saya yang salahin gitu kan. Udahlah, saya bilang ya udah, kalau Bapak nggak percaya tapi Bapak udah lihat ya yang keluarnya airnya apa gitu. Udah dari situ mah saya mau lanjut tidur lagi, si resepsionisnya pun kembali bekerja lagi, ya saya nggak tahu. Udah dari situ saya istirahat sampai paginya, teman saya belum datang Bang. Di besokannya baru teman saya datang. Besoknya itu saya datang bawa teman saya buat nginep. Nah, pas saya bawa teman saya nginep ini, kita lagi nongkrong lah istilahnya di balkonnya, kan ada balkon. Nongkrong di luar balkon, kan ini kan jendela Bang, istilahnya ini jendela lah. Jadi kursi luar itu menghadap ke belakang itu kan langsung jendela Bang gitu. Iya. Saya lagi ngobrol sama teman saya ngelirik ke saya, ngomong, itu di kasur ada cewek siapa? Lah, kan saya ngomong, tadi kita datang ke sini kan berdua, bukan bertiga. Loh, itu di kasur tadi gue lihat ada cewek. Siapa? Lah, langsung saya masuk ke dalam. Connecting room yang ke 665 kebuka Bang. Kebuka lagi. Kebuka. Aduh. Dan di situ ada jejak kaki cewek. Maksudnya bukan jejak kaki cewek, jejak kaki darah. Oh, darah. Darah. Jejak kakinya merah gitu Bang. Langsung kita make sure ke room boy-nya, kita nanyain ini udah di clean atau belum, karena kan malam ditempatin. Udah Pak, kita udah clean, dan kalau misalnya belum di clean kan pasti tempat tidurnya berantakan gitu. Oh iya, tapi kok ada ini ya Mas ya. Oh ya udah, nanti dibersihin. Setelah itu saya ngobrol lagi sama teman saya. Dari semalam juga gue digangguin, saya gituin. Nah ini kan kebetulan temen saya yang booking ini, ya saya sebut namanya aja ya Bang, namanya Bagas. Ya aman kok, saya udah make sure ke dia juga. Nah si Bagas ini udah tahu juga kejadiannya, dan dia sama keluarganya sama anaknya pun ngalamin hal yang sama. Nah saya cerita ke teman saya yang kita nongkrong berdua ini, saya bilang dari awal juga udah kejadian aneh ini kamar. Saya bilang gitu karena saya baru tahu di hotel bintang lah, ada lantai 13 dan nomor kamarnya itu aneh gitu. 666 ya? Iya, 666. Terus nggak percayanya malam akhirnya dia nginep. Coba gue nginep, dia ngomong. Ya udah silakan, kita nginep bareng berdua gitu. Nah, nginep bareng berdua, lagi asik-asik ngobrol, suara nangis Bang. Tiba-tiba aja suara nangis. Tapi nangisnya yang suara cewek nangis lah, benar-benar cewek nangis gitu. Kita sampai buka pintu luar, kita ngelihat nggak ada orang siapa di lorong, gelap malah ya kan. Nah sampai 3 kali itu suara muncul, teman saya bilang nggak jelas, ini mah orang iseng. Terus akhirnya dia bilang coba nanya ke resepsionis. Ya udah lu aja yang nanya ke resepsionis, saya gituin kan. Nah dia nanya ke resepsionis, dia niat turun Bang ke bawah, nanya make sure segala macem. Dari resepsionisnya bilang iya, dari semalam juga kamar sebelah tuh dikomplain mulu itu sama temennya Mas. Wah, akhirnya dia udah begah kali ya. Nah, saya bilang ya udah istirahat aja, kalau mau istirahat dulu. Saya masih mau duduk di balkon luar, masih main TikTokan gituin. Nah, teman saya bilang ya udah kita di luar aja ngerokok. Akhirnya dia ngikut lagi Bang keluar. Pas kita lagi berdiri di balkon, saya nggak sengaja nengok gini, dari connecting room itu pintu kebuka, kebanting, cewek itu keluar Bang. Cewek pakai baju yang rapih, bener-bener rapih, nggak gaun sih, baju biasa lah, baju tidur biasa, rapih. Itu keluar dari kamar 665, masuk ke kamar kita, masuk ke kamar mandi, dan saat disamperin sama saya nggak ada. Temen saya sampai nanya, lu ngapain? Tiba-tiba lari kayak gitu. Sini, saya bilang, sini lu lihat, pintunya kebuka sendiri kan? Iya, pintu kebuka. Tahu nggak kenapa gue lari? Tadi ada yang keluar dari situ. Masa sih? Dia nggak percaya Bang. Masa sih ada yang keluar dari situ? Beneran ada yang keluar, makanya gue kejar. Lu halu kali, lu nggak ada orang yang keluar dari tadi, kita berdua doang kan. Dia ngebalikin omongan saya, ya udah kita ngobrol Bang. Kebetulan emang belum maghrib. Nah pas udah mau jam maghrib, kita lagi asik-asik Bang ngopi di balkon.
dia yang apes. Dia bilang, itu cewek siapa keluar dari kamar mandi? Gue bilang, itu lu halu, saya gituin. Itu lu halu. Masuk ke dari WC kita, kamar 666, masuk ke connecting room dan ngebanting pintu, brak. Kamar 665 berarti dia? Iya. Langsung kayak, dia sampai nyamperin. Dan dia buka connecting room itu nggak bisa. Kunci? Kekunci. Padahal kuncinya itu ada di situ. Tapi nggak bisa? Nggak bisa. Bener-bener kayak ditahan sama orang. Ya ini nggak bisa. Ya udahlah biarin aja, emang udah kayak begitu. Nah, jam 7.15 kita turun bang buat nyari makan. Karena hotel itu susah untuk kayak nyari warteg atau makanan pinggir jalan tuh susah lah. Karena mau makan di situ kita ya nggak ada duitnya juga bang gitu. Yeah. Makanya kayak ya udahlah kita nyari alternatif, kita turun ke bawah buat nyari makanan. Pas kita habis nyari makanan, niatnya kita mau makan di kamar, jadi kita nggak jadi makan di situ aja dah. Biar nyampe makan, habis makan kita langsung tidur kan, niatnya gitu. Kita makan di tempat makan situ, ada sosok cewek ngobrol sama kita bertiga. Abang baru banget kayaknya di sini, tapi bahasa Sunda bang, pakai bahasa Sunda. Dan penampilannya biasa aja, kayak human, bener-bener human gitu. Jadi kita bilang, iya kita nginep kok di sini, hotelnya kita deket sini, kita bilang gitu. Di hotel mana bang? Di itu yang belakang, pokoknya ada venue-nya kuburan, saya gitu. Venue deket kuburan deh. Oh di situ bang, itu kan serem bang. Si cewek itu langsung, mbak emang pernah di situ? Bukan pernah di situ sih, emang saya dulu pernah kerja di situ. Cuma emang ada kejadian yang nggak bisa saya ceritain juga bang. Ada kejadian mistis yang di hotel itu bang, kita nggak bisa ceritain. Dia langsung nanya, abangnya di lantai berapa, kamar nomor berapa? Lantai 13, kamar nomornya 666. Wah bang, berarti sebelahnya itu kamar 65 ya bang? Langsung iya, kok tahu? Aduh bang, mendingan pindah kamar aja. Saya langsung nanya, emang ada apa sih sama kamar itu? Ya kalau saya nanya ke resepsionisnya katanya buat staff, kalau dia tugas malam ya tidur di situ. Dalam hati saya enak banget ya dikasih hotel bintang 5 tidurnya. Iya kan? Itu kelas-kelas presiden suite sih bang, emang kamarnya bang. Ada connecting roomnya gitu. Nah setelah saya ngobrol sama mbak itu, dan mbak itu kayak bilang, pokoknya hati-hati aja bang. Ya kalau dari saya sih bilangnya, kalau bisa pindah kamar. Cuma kalau emang abangnya mau tetap di kamar nomor situ, ya paling abang pasti digangguin gitu. Saya langsung matain aja, ya bukan buat saya juga mbak kamar itu, teman saya yang booking, dia belum datang aja. Udahlah, langsung nggak mau bertele-tele, saya langsung bayar. Saya bilang ke teman saya, udah beli rokok, beli kopi, kita cabut aja langsung ke kamar. Nah, sampai di warung, beli rokok, beli kopi, balik ke kamar nih bang. Dari lantai bawah, mau ke lantai 13 itu, lift itu sempat ngadet 2 kali bang. Di lantai 3, lantai 6, sama di lantai 9. Ganjil semua? 3 semua kan? Ganjil sih maksudnya. Kelipatan 3 semua kan? Di lantai 3 berhenti, yang naik itu cewek. Ada yang naik? Ada yang naik, cewek. Tapi turunnya di lantai 6. Dari lantai 6, naik lagi cewek. Nah, anak ini naik lagi. Yang dari lantai 3? Yang dari lantai 3 ini naik lagi, bareng ngegandeng. Sama si cewek, ya usianya mungkin sekitar 25-an lah. Nah, anak kecil ini umur 13-an lah, pantarannya. Naik lagi di lantai 6. Bareng nih sama si cewek ini. Dari lantai 6 ke lantai 9, ada lagi yang naik. Dan itu usianya udah 30-an lah. Cuma orangnya dingin bang ke kita bang. Cuek gitu? Kayak enggak, ngelihat kita tuh matanya kosong, bener-bener yang freeze. Iya. Jadi saya sama teman saya ngeliat-ngeliatan aja, kok aneh ya. Dan bukannya apa ya bang, badannya tuh bau air mawar. Air mawar? Iya. Bau air mawar banget di situ. Nah, disitulah saya sama teman saya bilang, ini kayaknya bukan orang deh. Bilang, lu tahu dari mana? Soalnya kakinya napak kan. Orang biasa gitu bang. Nah, sampai di lantai 9 ini si cewek ini naik. Kita turun di lantai 13.
barengan dia keluar bang. Sama berarti turunnya. Dia di bagian depan, kita di belakangnya dia kan. Nah, tapi pas masuk kan mukanya dingin tuh. Pas turun, dia duluan turun. Turun, bukannya arah ke kamar, tapi diem di depan lift itu diem. Bertigaan diem. Kita ngeliat pas keluar lift kan kita ngeliat aneh ya. Udahlah biarin aja. Kita jalan duluan ke kamar. Tapi dia tetap di depan lift itu aja. Depan lift aja. Kita mau masuk ke kamar yang 66 itu, baru saya bukain pintunya, buka kuncinya, saya tempel. Itu 3 orang cewek itu senyumnya sampai sini. Gila. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Yang tadinya, tapi sambil tetap fresh dan senyum begitu aja. Flatnya, senyumnya gitu. Langsung, wah ini nggak jelas nih saya bilang. Langsung saya masuk, teman saya masuk. Kita baru nutup pintu itu kayak ditahan bang. Nggak bisa tutup berarti? Nggak taunya yang nahan itu anak kecil itu. Dengan nunjukin kepalanya yang begini, senyumnya begitu ya kan. Wah teman saya langsung udah banting aja langsung. Udah banting sama teman saya. Kita duduk di kasur, diem dulu sejenak, tenangin dulu kan. Teman saya bilang, udah buat kopi lah. Kita duduk di balkon aja, cerita-cerita di balkon. Ya udah akhirnya dari situ kita ngopi di balkon bang. Pas lagi ngopi-ngopi di balkon, tiba-tiba connecting room itu kebanting lagi. Kebanting sendiri, dan teman saya ngelihat juga, kita saling ngeliat-lihatan. Kita bilang, deh samperin yuk. Kita coba nyamperin. Pas kita nyamperin, pintunya itu udah nyatu sama kamar sebelah. Pas kita masukin ke kamar sebelah, dalam keadaan lampu mati bang ya, itu ada cewek duduk bang. Di kasurnya, itu ada cewek yang duduk. Dan sambil nyisir. Sambil nyisir, sambil nangis. Kita berdua cuma freeze aja gitu. Diem kayak, ini orang atau bukan sih? Kan katanya di kamar sebelah nggak dijual dan nggak ada orang gitu loh. Teman saya langsung, udah tarik. Tapi saya nggak bisa, saya tetap diem aja. Teman saya sampai ngomong, udah ayo, tinggalin. Ditinggalin sama dia. Akhirnya saya langsung ngelihat lagi, udah nggak ada. Saya langsung balik ke kamar. Connectingnya saya tutup, saya kunci lagi, saya pastiin saya kunci. Kita ke balkon, ngerokok sebat lah istilahnya, sebat sama ngopi. Udah saya bilang, udah istirahat yuk, karena udah jam 9. Besok kita harus cabut lagi nih, karena yang punya kamar datang. Udah tuh bang, dari situ abis ngopi, abis ngerokok, kita masuk ke kamar buat istirahat niatnya. Ternyata masih ngobrol bang, sampai 10:30 ngobrolnya. Dari obrolan itu ya bahasnya tentang kejadian yang aneh itu, gitu. Nah dari obrolan itu teman saya akhirnya tidur duluan. Ketiduran lah dia di situ, ketiduran, lama-lama bablas ya kan. Niatnya mau emang nginap, emang gitu. Cuma kan kita cerita-cerita aja sampai pagi, saya niatnya gitu bang. Nggak mau tidur lah istilahnya. Ya akhirnya pas dia ketiduran, saya scroll IG, nggak lama kejadiannya sama. Cewek itu nangis lagi. Cewek yang saya lihat itu, sosok itu nangis lagi, tapi bukan di sebelah, melainkan di depan connecting room. Pas depan? Depan. Nunjukin yang di sini bolong. Bolong? Buset. Kayak, ya mungkin ada kejadian apa yang saya juga nggak bisa ngomong ya, nggak tahu juga kan bang, nggak bisa sembarangan saya ngomong. Sini bolong. Di seputaran leher lah, bolong. Kayak kegorok apa gimana? Mungkin ya, kita juga nggak tahu sih di situ. Dan di situ posisinya teman saya tidur, saya nggak bisa teriak, nggak bisa minta tolong karena badan saya kaku, benar-benar kaku, freeze yang cuma ngelihat, dan di sini air mata tuh muncul bang. Di pas saya freeze itu, saya dibawalah ke tempatnya dia gitu loh. Jadi dia ini tuh seorang perempuan malam lah bang, istilah kasarnya. Dia di booking sama orang luar, entah orang mananya saya nggak tahu. Dia ceritain bener-bener pas saya dibawa ke alamnya dia, ke masa lalunya lah istilahnya, flashbacknya. Dia ceritain, bener-bener ceritain dia tuh dibunuh sama tamunya. Nah orang luar ini? Iya, sama tamunya ini. Dan dia minta pertanggungjawaban si tamu ini, tapi tamunya ini nggak tahu, dia juga nggak tahu gitu loh.
Dan kebetulan ada kerjasamanya sama karyawan hotel. Gitu bang. Jadi si karyawan hotel ini tahu sebenarnya dia dibunuh gitu loh. Tapi bilangnya dia yang bunuh diri. Bilang bunuh diri? Ya, bilangnya bunuh diri, digorok lah segala macem. Jadi dihilangin. Pokoknya dia sambil detail cerita pas dibawanya saya ke alamnya dia tuh, flashbacknya dia itu diceritain. Bener-bener ngeceritain detail lengkap. Sampai saya bilang, terus saya bisa bantunya apa? Saya juga nggak tahu namanya siapa, dan saya nggak tahu kamu itu siapa gitu loh. Kita nggak kenal gitu loh. Dia cuma minta tolong, ya tolonglah kasih tahu kalau memang kamu tahu orangnya. Saya juga nggak tahu, saya bilang gitu. Saya juga nggak tahu. Saya di sini, ini pun bukan buat saya nempatin, buat teman saya. Dan akhirnya marah, dia yang marah ke saya bang. Marah ke saya, yang tadinya saya freeze, keluar air matanya saya, kayak di tempat tidur saya kedorong bang. Kedorong, teman saya masih tidur pules. Dan dari situ udah saya bilang ya udahlah, saya coba tidur. Pas saya baru mau merem, tiba-tiba teman saya ini ditarik sama cewek itu. Diseret gitu? Diseret dari tempat tidur, jatuh. Benar-benar dari jatuhnya aja nggak sadar bang. Masih tidur pas Masih itu? tidur. Ternyata bukannya tidur bang, dia juga dibawa sama itu cewek. Si cewek itu suka sama dia. Nah, yang dibawa, yang diseret ini kan badannya. Tapi teman saya ada di ruang sebelah, lagi duduk. 665? Iya, lagi duduk di kursi. Nah, saya bilang lah, ini berarti yang dari tadi tidur bukan teman saya dong, kayak gitu. Tapi istilahnya raganya memang dia gitu, tapi rohnya duduk di situ. Teman saya cuma diam aja di kursi, duduk nangis gitu. Ya akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nelpon lagi keluarganya dia yang bisa. Keluarganya dia bisa buat nyembuhin. Tetap si cewek ini mau ngikutnya sama teman saya ini. Tuh, katanya si cowok ini mukanya mirip sama tamunya. Mirip betul? Mirip, agak kayak orang-orang Arab gitu, gimana sih bang? Iya. Nah dari situ kejadian aneh itu masih berlanjut bang. Setelah dikeluarin ya teman saya itu, dibalikin ya, normalin lagi. Kita berdua masih tetap nekat di situ. Sampai istilahnya yang orang yang bisa nyembuhin itu udah ngusir segala macem, tapi tetap aja bang. Kejadiannya itu pas subuh, teman saya mau sholat, lagi ngambil wudhu, itu air bukan air, darah. Dia teriak, seorang laki-laki loh, bisa teriak kayak menjerit gitu kan, kayak wah gila. Langsung saya bilang, kenapa? Lu lihat airnya darah. Tapi yang saya lihat bukan darah, dia ngeliatnya darah. Iya. Dan dari situ kayak udah nih, setelah lu sholat kita cabut aja. Ya udah, dia bilang ya udah, abis sholat kita langsung cabut pulang aja ke rumah masing-masing. Niatnya begitu bang. Cuma sampai pagi jam 6:30 itu pintu kamar nggak bisa kebuka. Kunci berarti? Kunci. Kita sampai nelpon ke resepsionis, nggak ada jawaban. Seharian full itu, hari terakhir kita itu di situ. Dan ya kejadiannya itu. Sampai datang lagi orang yang bisa ngobatin, bawa 2 boneka cowok cewek. Ya istilahnya si cewek yang kita lihat itu dimasukin lah ke boneka yang cewek. Nah teman saya ini suruh megang yang cowoknya gitu. Jadi boneka yang cowok ini dimasukin lah ke kamar 665. Ceweknya ini dipegang sama teman saya, disuruh bawa pulang. Itu sampai yang punya kamar datang, kita ceritain apa adanya. Nggak lama, anaknya teman saya yang Bagas ini, Indigo bang. Wah dia bilang, itu masih ada kak, itu masih ada. Dan ngikutin temenmu mulu. Ngomong ke saya, temen om mulu diikutin. Itu saya bilang, masa masih ada dek? Masih. Dia suka sama temen om. Iya bener sih, saya bilang gitu, bener. Tapi nggak tahu kenapa sampai teman saya seminggu di situ pun kejadiannya masih sama. Masih aneh aja. Masih aneh aja. Bahkan teman saya sampai didatengin lah, istilahnya datengin dalam mimpi, sampai dimintain tolong lagi. Itu bang. Nah ini masih agak penasaran nih bang, soalnya agak rancu ya bang. Kan kamar itu kan biasanya kan kalau misalnya di lantai 1, 101, 102,
201. Iya, 13 harusnya 13 gitu iya, kan. Kenapa bang? Lantai 13, ini ke kamarnya 666. Iya, kalau yang setahu saya sih bang, dia kan ada golongan kayak presiden suite atau suite atau apa gitu ya kan. Nah itu saya juga nggak make sure ke resepsionisnya sih bang ya. Tapi kalau kata resepsionisnya itu kamar yang paling mahal itu tingkatannya atas. Itu ya paling istilahnya grade-nya yang grade A lah. Kita ngomongin grade A itu grade-nya di atas gitu. Paling atas. Kayak yang biasa double itu di lantai 1 ke bawahan gitu. Iya. Lantai 5, 6, 9 itu grade bawah gitu. Suite itu di lantai 10, 11, 12 itu suite. 13 itu ke atas, dia kan 15 apa 16 lantai, saya kurang tahu deh. Nah itu di lantai 13 itu Presiden Suite. Paling mewah lah ya. Paling mewah lah istilah kasarnya. Presiden Suite. Itu. Makanya agak aneh aja nih, lantai 13 kan biasanya 1301, ya. 1302. Ini kenapa 666, 665, iya. 664. Emang bener sih bang, yang di kamar nomor yang kelas menengah lah istilahnya ya, kelas menengah yang bawa grade B lah istilahnya kita ngomong. Yang di grade B itu kamar lantai nomor 6 itu nggak ada nomor 666-nya bang. Nggak ada. Malah dia 10. Itu balik berarti ya? Iya. Jadi nomor yang paling atas itu nomornya 3 digit doang. Di bawahnya baru 4 digit. Gitu. Berarti yang grade B nih sekitar lantai berapa ya? 7, 8, 9 ya. Berarti 9 ke bawah lah ya. 9 ke bawah. Berarti itu nomornya 10, 11. 10, 11, berarti 10, 12. 10, 1, 10, 1. Iya. Berarti lantai atasnya 1101, 1101, 1201 gitu. Berarti dibalik ya? Dibalik. Pantes. Nah, kebetulan bang, bulan kemarin sih saya baru lagi dari situ. Main. Nggak main karena kan teman saya ini ya ada orang pemerintahan lah bahasanya gitu. Iya. Jadi main ke situ, nomor kamarnya udah dirubah bang. Rubah semua. Rubah. Bener-bener dirubah total. Berarti dari dia pakai 6, tetap ada 66-nya. 661 gitu. Di lantai 13. Lantai 13 tetap juga. 661 itu yang ngisi saudaranya dia, dan saya cuma nanya doang mastiin. Gimana pas di hotel ini? Enak? Nggak enak sih. Dia bilang gitu, nggak enak sih. Wah, parah deh pokoknya dia ngomong. Oh, ya udah nikmatin aja, saya bilang nikmatin aja udah. Gitu. Mungkin buat orang Jaksel nih ya, yang tahu nih. Tahu lah itu hotel familiar lah pokoknya. Ya. Mungkin yang ada penonton yang pernah ke situ, ke Presiden Suite-nya tuh. Iya. Bener nggak nih, lantai 13 nomornya kebalik nih. Iya. Sama 666. Yang berarti grade yang Presiden Suite sama yang grade A, grade B ditukar ya nomornya. Tertukar. Duh, kacau sih. Nah, tadi kan Abang sempat dibawa nih Bang sama si cewek ini. Iya, makhluk itu. Itu komunikasinya udah bentuk gimana Bang? Bentuk batin kah? Apa tiba-tiba tahu? Atau dia ngomong? Lisan. Jadi tuh saya secara sadar bang, tapi saya diem, seakan-akan saya cuma dengerin ceritanya dia doang. Tapi bersuara tuh? Bersuara. Pas saya ngebalesnya itu ya mulut saya pun diem. Kayak suara hati aja gitu? Iya, saya nggak tahu, cuma dia tahu. Akhirnya dia marah. Ya marah ke saya itu ya dengan ngebanting saya ke kasurnya itu, kasur saya itu. Itu bang. Iya. Kacau juga berarti. Berarti di situ pernah ada kasus pembunuhan lah ya. Iya. Dan ditutup dari sama staff. Dari salah satu mantan staff yang saya ketemu di warung nasi itu kan, ya dia benar-benar mantan staff itu. Saya make sure lagi dan ternyata memang betul. Dia di situ emang ada kejadian yang ditutupi itu. Oke. Karena kan dulu juga sempet dibom kan. Kalau nggak salah. Pernah juga situ? Iya kan, hotel itu kan sempet diancam bom juga kan. Iya. Atau dibom lah, bahasanya kan gitu ya. Tuh. Ada ancaman boman di situ. Iya. Tuh. Kacau sih. Nah tadi kan teman Abang sempet gimana itu ya? Dia kan tidur nih. Tapi rohnya ya? Badannya doang yang tidur. Badan tidur tapi rohnya di sebelah 665. Iya. Abang lihat langsung dia? Iya. Pas saya ngelihat teman saya keseret itu, saya bangunin, tapi kan diseret itu arahnya ke kamar 665 bang. Pas dia badannya lagi diseret nih sama si cewek ini, si makhluk ini. Tapi teman saya itu udah duduk di kursi. Tapi jadi kayak ada dua orang nih. Iya. Satu duduk di kursi 665. Nah, satu duduk di kursi 665, satunya di lantai lagi diseret. Gila. Tapi sambil nangis itu yang di kursi bang. Nah itu balikinnya gimana tuh tadi? Nah itu yang dari orang pintar itulah yang datang ngasih mandiin si teman saya, raganya teman saya ini,
Karena si cewek ini mau ngebawa teman saya itu. Itu di malam itu juga? Di malam itu juga, Bang. Itu kenalan siapa kalau boleh tahu orang pintarnya? Dari keluarganya si teman saya ini. Keluarganya. Berarti Iya. abang sempat telepon keluarganya? Nelpon. Karena saya takut kenapa-napa, Bang. Iya. Takutnya dia lewat atau apa kan ya kita nggak tahu, yang kita yang bawa gitu istilah kasarnya. Iya. Ada apa-apa kan tanggung jawab juga gitu. Kacau. Berarti emang di malam itu juga nih saat malam itu juga. abang langsung nelpon dia, Iya, langsung datang dia? langsung datang. Kacau sih. Kebetulan belum jam 12 sih, Bang. Jadi masih agak oke lah. sore Iya. lah ya. Rumahnya juga ya Jakarta Pusat, dari Jakarta Selatan ke Pusat nggak jauh-jauh Nggak banget terlalu jauh, gitu. ya. Daerah Menteng rumahnya. Dan tadi pas pagi sempat datang lagi itu? Pagi datang lagi. Karena ada masalah lagi. Masalah yang belum diselesaikan itu ya, bawa boneka 2, saya juga nggak tahu ya artinya. Kalau kata yang orang pinternya ini batinnya itu disatuin, tapi kan banyak sih pro dan kontra sih. Dari keluarganya bilang di batinnya disatuin, si cewek ini nggak apa-apa disuruh ngikut, tapi harus baik-baik lah gimana gitu. Iya. Saya nggak tahu ya, namanya orang daerah, Bang, saya juga kurang paham gitu loh. Kepercayaan dia. Kepercayaannya dia. Tapi sampai sekarang itu di rumahnya memang bonekanya masih ada dan tetap di kamarnya teman saya ini. Masih simpen berarti? Masih disimpan gitu. Kacau sih. Kacau. Dan berarti di kamar 6665 masih ada boneka yang cowok? Masih. Kebetulan sampai sekarang juga kamar itu belum dijual juga sih. Belum ada yang masukin. Belum ada yang masukin juga. Dan dari staffnya juga nggak ada yang masukin. Iya. Jadi ada benar-benar. Tetap alasannya tetap yang sama. Tetap itu buat staff yang jaga malam atau ya istilahnya yang dinas malam lah di situ. Iya. Tuh. Dan tadi kan teman abang berarti yang booking nih, yang si Bagas ini ya. Iya, si Bagas. Dia yang booking situ. Jadi juga nggak curiga itu, Bang, kamar 666. Nggak curiga karena kan di bookingan hotel kan nggak tahu, Bang, nomor kamarnya berapa. Iya, dikasih taunya pas udah Iya, itu ya, pas check in ya. saya langsung foto, itu beneran nomor kamarnya segitu. Terus saya bilang di lantai 13, lu salah kali, itu bukan hotelnya, bukan itu kali. Kalau bukan hotelnya ngapain dikasih kunci? Saya gituin aja. Berarti nih ya, abang sama temennya nih si Bagas ini emang sama-sama kaget ya? Sama-sama kaget. Dan saya juga baru lah, Bang, istilahnya masuk ke hotel bintang 5 itu dan ya untuk disuruh stay di situ ya baru banget gitu loh. Baru kali itu. Baru pertama kali. Nyobain. Apalagi grade A ya kan, aduh. Pertama kali nyobain hotel bintang 5 dan ternyata digangguin se-ekstrim itu. Kacau banget, Bang. Gila. Berarti dari abangnya juga kaget. Kok tiba-tiba ada lantai 13 nomor 666. Dari yang booking juga kaget. Duh, kacau juga sih. Makanya dari situ untungnya ya saya ngalamin yang banyak yang saya alamin aja lah. Dari dia kan cuma gangguan-gangguan biasa di bawah mimpi doang gitu loh. Sama anaknya emang bisa ngelihat atau indigo kan. Jadi anaknya juga ya ngomong gitu aja ke kita pas nongkrong tuh. Berarti nggak separah itulah diganggunya lah yang satu keluarga keluarga Bang Bagas nih ya. Iya. Oke. Yang saya anehnya ya itu, Bang. Dari lantai 1 abis kita makan kan, kita bawa kopi, minum, merokok kan. Habis belanja gitu, kita naik lift, di lantai 3 berhenti, naik anak perempuan, umur 13 tahun kurang lebih. Terus di lantai 6 naik lagi, umur 25-an. Nah, naiklah di lantai 9. Itu ya udah usia tua lah, istilahnya 30-an ke atas lah. Sampai naiknya pun ngikut ke lantai 13 gitu loh. Berhenti di situ ya? Iya. Agak creepy juga ya. Tiga-tiga senyum lagi. Duh, kacau. Dibilang lampunya hidup, cuma pas yang saya datang itu mati dan nggak terlalu terang, Bang. Koridornya suram, ya? Suram banget, lampu koridornya suram banget. Lampu-lampu redup gitu lah ya? Iya. Oke. Dan sekarang gue mau nanya yang ini nih, Bang, yang di Jakarta Pusat nih. Tadi kan sempat ketemu ibu-ibu kan sih, kondian? Iya, ibu-ibu kondian. Yang pakai baju hijau. Iya, itu pakai apa namanya, kebaya? Bukan kebaya sih, kayak baju hijau, terus ada kayak apa layer hijaunya gitu juga. Oh, tapi bukan kebaya gitu, pakai sanggul doang aja. Pakai sanggul yang kayak ada tusuk-tusuknya. Runcing-runcingnya itu kayak tusukan sate gitu, Bang. Kayak apa, jaringnya lah ya. Iya. Cakep, Bang, itu. Cakep itu. Tapi nggak ada tanda itu. Nggak ada tanda-tanda kayak dia tuh bukan human sih. Cuma pas kita udah masuk kamar, tiba-tiba dia ngilang ya. Oh. Malah teman saya yang dari luar itu sempet menghubungkannya sama yang di pantai selatan. Oh, itu karena hijau ya. Karena hijau dan bunga melati gitu. Saya bilang bukan
Nggak mungkin lah jauh-jauh nginep ke hotel, duit dari mana, saya gituin aja. Aduh. Sekali lagi untuk nama hotelnya nggak kita sebut ya Bang ya. Iya. Yang penting yang pertama Yang cerita pertama, Abang nih Hotel Jakarta Pusat. Yang sama kedua di Jakarta Selatan. Hotel Jakarta Selatan. Oke. Tadi kan di hotel pertama nih Abang sempat mimpiin bapak-bapak ya. Iya. Bapak itu dia nggak cerita apa gitu. Nggak Bekas apa? ada ceritanya sih Bang. Cuman ya yang dari kejadian itu yang dia suruh keluar itu aja, yang keras itu. Ya, akan-akan ngusir gitu ya. Iya. Itu kamar dia. Uh-uh. Dan dari staff-staff nggak mungkin cerita ya. Nggak ada omongan sih. Nggak ada omongan. Cuman saya sempet ya berdua sama teman saya yang dibawa tadi stay di situ lagi. Itu sama juga kejadiannya. Sama juga. Tapi di lantai yang sama, kamar yang berbeda. Sama lantai Di 3. atas itu tetap ada gesekan kursi. Gesekan kursi. Nah, Berarti itu dari lantai 4 ya? emang 5 hotel ya? tua sih Bang. Saya di lantai 2, di kamarnya 24, 26. Nah, itu jauh tuh dari lift. Dan di atas saya itu lantai 3. Nah, itu juga pojok banget. Dan langsung luarnya jendela gitu. Iya. Ini juga agak aneh juga kalau lantai 3 ya. Biasanya nggak ada ya. Iya. Terus juga nggak ada. Biasanya langsung 2A, ya kan? Iya, 2A, 2B, lantai 3, 4 nggak ada, langsung ke 5. Tapi masih ada ya lantai-lantai segitu ya. Mungkin lagi apes. bukan lagi apes. Mungkin yang bangun nggak percaya mitos kali. Iya. Feng Shui Bang. Feng Shui. Oke, itu tadi cerita dari Bang Nandes. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi pernah menempati salah satu hotel bintang 5 ya Bang? Iya, tadi, bintang Bang? 5 sama bintang 4. Di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sekali-kalinya pengalaman tidur di hotel mewah. Iya. Malah horor. Creepy. Baru mau nikmatin Bang. Oke, thank you nih Bang. Siap, makasih Udah Bang. mau datang untuk kedua Iya, kalinya. sama-sama. Bang. Ceritanya mantap, epic. Dan sebelum closing seperti biasa nih, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga nih kayak Bang Nandes di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Yaudah segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Bang Nandes juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.